Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rifansyah dari PPG Prajabaran Gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan perjalanan pendidikan Indonesia, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia prakolonial. Yang pertama, pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kerajaan Kutai, Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanagara hingga Majapahit, Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya, Pulau Bali, dan Sumatera. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi-materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung yaitu teologi, ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta, ilmu perbintangan, ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan sebagainya. Pendidikan Islam. Pada masa pra-kolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Pertama, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus atau keagamaan. Penghormatan tertinggi kepada guru. Tidak ada gaji untuk guru karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi, ilmu falak, dan ilmu pengobatan. Ketiga, sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk di setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian, untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar-seminar. Namun hanya sekitar setengah abad, 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia zaman kolonial. Pendidikan pada masa Portugis, Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya adalah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani Katolik, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah seminari. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang didirikan di sekolah Nasrani Katolik ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminari dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini menandakan hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Pendidikan pada masa Belanda.
Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itu, sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap hingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadikan bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat, namun golongan ini tidak mendapat tempat perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indische Parties. Indische Parties merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indi Los Jan Nederland, yang berarti Indonesia merdeka dan diambil oleh PNI. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, dari 17 Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman seolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan, menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang hingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun, Sekekel School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat Kokomin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Chugakko laki-laki, dan Jiu Gakko perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan, sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Selanjutnya ada pergerakan pendidikan Budi Utomo. Seorang tokoh pribumi, Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan penggalangan dana belajar yang dilakukan dengan mengadakan propaganda keliling Jawa yang dilakukan sejak tahun 1906 hingga 1907. Ketika idenya mulai diperkenalkan di hadapan para siswa Stovia School tot Opleiding van Indelens Artsen di Jakarta, mendapat sambutan yang positif sebagai tindak lanjut dari tanggapan ide Dr. Wahidin tersebut, maka berdirilah organisasi modern pertama yang dikenal dengan nama Budi Utomo. Nama tersebut merupakan usulan dari seorang siswa Stovia yang bernama Muhammad Suraji, yang kemudian disepakati sebagai nama organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut. Adapun nama tersebut mengandung arti suatu pekerjaan yang mulia. Tujuan dibentuknya Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama pada Oktober 1908 di Yogyakarta. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini tercetus di dalam kongres pertama ini. Tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus dari pergerakan organisasi ini dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Pengaruh organisasi Budi Utomo dalam pergerakan nasional.
Pergerakan nasional yang muncul di Indonesia sejatinya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam dan luar. Pengaruh dari dalam merupakan pengaruh langsung yang diwakili oleh kaum intelektual dan terpelajar. Kelahiran Budi Utomo membawa dampak yang sangat luas. Organisasi bergerak di bidang pendidikan yang kemudian menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi Utomo juga memberikan penekanan pada pendidikan karena bidang ini merupakan alat penting untuk memajukan suatu bangsa. Budi Utomo juga meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar bisa memberikan beasiswa agar bisa belajar ke negeri Belanda. Selanjutnya pergerakan R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau yang biasa dikenal dengan Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, dan beliau juga kenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Pendidikan bagi Kartini merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modernitas, suatu langkah menuju peradaban yang maju di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Persamaan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebebasan kepada perempuan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berdiri sendiri, menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain. Tujuan pendidikan perempuan Kartini adalah menjadikan perempuan sebagai perempuan yang cakap dan baik, yang sadar dan akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya yang besar dalam masyarakat, agar dalam masyarakat menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, pengatur rumah tangga yang mampu memegang keuangan, serta membantu yang baik dan siapapun yang memerlukan bantuan. Gerakan kebudayaan Ki Hajar Dewantara di Belanda. Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir di Kabupaten Paku Alaman, Yogyakarta 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta 26 April 1959. Beliau adalah pendiri Taman Siswa. Ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa, yaitu Ingarso Sung Tolodo, yang berarti di depan memberi contoh, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Ing Madio Mangungkarso, yang berarti di tengah membangun semangat, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus membangun semangat dan ide mereka untuk berkarya. Tutpuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Perjalanan pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, dan INS Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Puysen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan K. Prof. Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Usaha pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Inpres, Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan.
6.000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan antara lain. Yang pertama, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan. Kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Perjalanan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pendidikan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Pada tahap ini perjalanan pendidikan diawali dengan adanya sekolah rakyat dengan masa pendidikan 6 tahun. Kemudian terdapat sekolah menengah pertama, SMP, dan SMT, sekolah menengah tinggi. Kurikulum yang dipakai yaitu Leer Plan sampai dengan tahun 1964, yaitu kurikulum Pancawardhana. Fokus kurikulum 1964 adalah pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1904 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Pendidikan Indonesia pada tahun 1966 hingga 1988. Pendidikan pada masa ini dikenal dengan adanya suatu loncatan terkait pendidikan dasar dengan adanya instruksi presiden, sehingga pada masa itu dikenal dengan Inpres Pendidikan Dasar atau SD Inpres. Penilaian dilakukan secara seragam melalui Eptanas dan UMPTN. Tujuan dari Eptanas dan UMPTN yaitu sebagai seleksi intelektual peserta didik. Pendidikan Indonesia pada tahun 1988 hingga tahun 2006. Pendidikan masa ini menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Selanjutnya, pendidikan Indonesia pada tahun 2006 hingga 2020. Pada masa ini kurikulum pendidikan yang digunakan yaitu KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Pada KTSP, proses pembelajaran yang lebih didominan adalah aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, sedangkan pada kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan adalah afektif, psikomotor, baru kognitif. Artinya, siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dan psikomotornya, sedangkan kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif, intelektual, psikomotorik gerak, dan efektif sikap. Berbeda dengan KTSP 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya. Selanjutnya, pendidikan Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang. Pada masa sekarang, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Ciri khas dari fokus terhadap materi esensial sehingga peserta didik memiliki waktu banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, contohnya literasi dan numerasi. Guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Terima kasih, itu saja pemaparan mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.